balik lagi ke YouTube gue di Rizky Pradata. Dan di video kali ini gue akan bikin versi podcast yang akan ngobrolin sesuatu hal, karena menurut gue ini cukup krusial buat teman-teman yang baru banget mulai di microstock ataupun yang udah mulai di microstock. Satu yang perlu kalian tahu bahwa microstock itu didesain bukan untuk pemalas yang banyak mau ya. Karena gue inget nih, banyak banget nih yang sekarang udah ingin menjadi microstocker yang terinspirasi nih dari influencer ya. Gue akui juga gue menginfluence temen-temen untuk jual foto, tapi ternyata banyak banget yang mindsetnya itu masih salah di awal gitu. Berarti bahwa jualan foto tuh masih gampang, terus nggak begitu overpriced dan sebagainya. Itu banyak yang berpikir seperti itu tanpa mengerti bisnisnya seperti apa. Dan di video kali ini ya gue akan menerangkan sudut pandang gue terhadap hal tersebut, fenomena kontributor yang baru mulai terus tumbang, dan apa aja yang gue temukan di forum-forum. Kita simak videonya. Oke, teman-teman, ini sangat menarik sekali buat aku ya. Gue bikin video ini karena terlalu gemes sebenarnya sama beberapa baca di forum, baca di komentar Instagram gue juga, baca juga di YouTube gue juga, komentar YouTube gue, dan beberapa ya komentar-komentar di teman-teman gue juga yang sharing soal microstock juga. Karena ternyata banyak banget nih warga Indonesia, beberapa ya, nggak semuanya yang pengen main microstock, tapi mindsetnya masih di awal tuh masih salah gitu loh. Contohnya ada yang baru ingin mulai ya, wah ini orang mulai nih jual foto pakai aplikasi, dipikirnya ya jual foto itu kayak kita upload terus begitu langsung dapat penjual gitu. Terus begitu ikut jual foto, pas di summit fotonya yang menurut dia fotonya sangat bagus banget, ini ditolak gitu ya. Apa bilangnya setelah ditolak? Apaan nih fotoku ditolak terus? Gak usah ikut lah, sakit hati gue. Ada yang kayak gitu, banyak gue temuin. Terus begitu ada juga yang ditolak nih teman-teman, ditolak. Kan kalau Shutterstock nolak ketika kita fotonya ditolak itu ada Shutterstock ngasih tahu alasan kan. Alasan tersebutlah yang membuat kita akhirnya harus belajar mengenai apa nih technical issue yang kita hadapi gitu kan. Tapi banyak orang juga yang kayak, "Bang, aku ditolak karena bagus, aku ditolak karena noise." Padahal ini fotonya udah bagus banget dan sebagainya gitu kan. Ini harus gimana ya? Harus kayak apa gitu kan? Udah di foto susah, gue udah nih fotonya bagus banget nih, previewnya Shutterstock gak jelas gitu kan. Ya padahal itu udah dikasih tahu alasannya gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang gak mau belajar dari situ gitu kan, menganggap bahwa fotonya itu udah paling bagus gitu, fotonya itu udah paling top chart lah, ini kayak ini salah deh reviewnya microstock nih. Jadi kayak seolah-olah Shutterstock harus mengikuti dia, padahal ya enggak, lu tuh join di platform orang gitu loh. Yang harus lu ikuti itu ada standarnya mereka. Berarti kalau ada yang mereka ketolak noise ataupun ketolak fokus ataupun yang lain exposure dan sebagainya, memang cara fotonya yang salah gitu loh, bukan soal mereka harus ngikutin kalian gitu. Belum ditambah ya ketika kita ditolak nih karena hal tersebut gitu kan, orang tuh cenderung nggak mau belajar dulu, cenderung nggak mau cari tahu, padahal cari cara agar mengantisipasi ditolak karena apa gitu. Itu udah ada di internet tuh, banyak banget, di Instagram gue banyak, di YouTube gue ada juga gitu. Jadi lucu juga ya. Begitu ditolak merasa paling benar, dan akhirnya ya udahlah bodo amat gitu kan. Terus ada juga nih yang udah mulai approve tapi nggak laku gitu kan. Tapi bisa ngeluh kayak fotonya udah approve tapi susah laku ya kalau ada dengan alat seadanya gitu kan.
Nah itu tantangan selanjutnya sebenarnya. Ketika approve pun juga tidak akan menjamin teman-teman bisa mendapatkan uang langsung instan, itu nggak bisa. Approve itu adalah tanda bahwa kalian secara teknis fotografinya dan teknis requirement foto yang bisa dijual di Shutterstock itu udah lolos gitu loh. Tahapan selanjutnya laku nggak laku itu tergantung dari kualitas foto teman-teman, tergantung juga dari kualitas keyword dan juga tergantung demand pasar butuhnya apa gitu. Jadi kita nggak bisa nih langsung kayak foto approve langsung laku tuh jarang gitu. Walaupun gue pernah dalam waktu singkat laku, tapi itu case yang sangat sedikit banget gitu. Nggak semuanya habis approve nih laku, itu nggak, susah karena saingnya juga banyak gitu kan. Terus ada juga nih wah udah laku gitu kan, setelah punya 100 portofolio, 200-500 portofolio baru laku satu gitu kan, dan itu aja dibayar 1 sen adalah 1.500 rupiah. Ngeluhnya apa? Ngeluhnya adalah udah karya gue nggak dihargai, ini foto susah-susah gue pakai kamera mahal, gue harus datang ke sini dan sebagainya, terus dihargain cuma 1 sen doang gitu kan. Itu mindset yang salah juga gitu kan menurut gue. Ya gimana ya, mungkin teman-teman juga harus paham bahwa microstock tuh yang dibeli itu ada royalti dalam hak guna foto, bukan foto kita jadi milik mereka, itu enggak gitu kan. Haknya tetap di kita, cuman mereka berhak untuk menggunakan foto tersebut untuk keperluan komersil ataupun berita, informasi media, tapi hanya menggunakan itu, jadi hak foto itu punya kita gitu. Dan royalti berapapun itu ya udah syukur untuk dibeli gitu kan. Gue semalam ngobrol sama istri gue gitu kan, kalian tahu Aqua gitu kan, ini perumpamaan yang bagus banget dari bini gue si Mary. Aqua itu ketika teman-teman beli Aqua, yang Aqua gelas deh, kita nggak usah ngomong Aqua botol aja, Aqua botol apa Aqua gelas sama aja. Aqua botol, Aqua gelas kan kita tahu harganya 1.000-2.000 rupiah gitu kan. Ada yang kadang 3.000, di Indomaret berapa lah gitu kan. Kalau kalian masih berpikir berjualan foto itu terus dibeli 3.000 rupiah kayak orang beli Aqua, padahal kalian bikin Aqua susah-susah, ya itu mindset yang salah. Karena kebayang nggak, Aqua itu dijual di mana aja, didistribusi di mana aja, dibeli dari mana aja gitu loh. Bisa jadi dari hal 1.500 rupiah itu, kalau jumlah pembelian repetisinya gede, bisa untung miliaran loh per bulan dari produk air putih dalam kemasan, air minum dalam kemasan. Jadi ya foto pun juga sama. Kalau kalian berpikir 0,1 itu sebagai hal yang dikit dengan harapan pengennya foto dibeli harga 2 juta 3 juta rupiah gitu kan, kalian juga harus ngaca juga gitu loh. Fotonya itu kalian memang punya berapa banyak pengalaman, udah selevel Darwis Triadi belum gitu kan. Nah itu juga salah menurut gue gitu kan. Agak lucu sih ketika mengeluh karyanya dibeli $0,1, 1 sen, padahal itu udah syukur-syukur dibeli gitu. Ada lagi nih, ketika gue coba saranin gitu kan, wah ini kenapa pembelinya masih sedikit pada portofolio banyak gitu kan. Gue saranin untuk coba deh tingkatin portofolio, bagusin kualitas fotonya dan sebagainya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah, wah belajarnya tuh mahal mas, alatnya juga mahal foto, tapi kok yang ada orang dapatnya cuma 0,1, ya nggak worth it toh gitu kan. Ya kalau menurut teman-teman nggak worth it, ya ngapain dilanjutin? Ngapain dilanjutin gitu loh. Karena ya kalau kalian ingin berhasil di industri ini kayak orang-orang yang udah sangat levelnya udah bukan suhu lagi tapi mythical tuh orang yang di atas ribuan bahkan puluhan ribu dolar per bulan. Ada di Indonesia tuh ada, cuma nggak kelihatan dan mereka memang nggak mau memperlihatkan diri gitu guys. Tapi itu ada. Ya mereka tuh belajar ningkatin kualitas juga gitu loh. Dan apakah mereka ada masalah dengan 0,1 dolar atau 1 sen? Nggak ada masalah. Mereka masih kok mau level 1 sampai level 6 pun ya teman-teman. Sampai level 6 pun ada pembeli 1 sen tuh ada ke depan. Karena ya kebijakan Microsoft yang baru ya. Tapi ada kok pembelinya dengan level 6 pun yang paling tertinggi. Gue level 5 pun masih dapat 1 sen tuh masih dapat gitu loh. Jadi apa ya, lucu kayak another why juga sih kalau katanya si muslim ya. Ya memang harus kayak gitu. Tapi kan balik lagi kita tuh ngejarnya kalau dengan 1 sen itu ada repetisinya. Dan ingat
foto yang dibeli orang itu haknya tetap punya kita, kepemilikannya punya kita gitu loh. Gitu. Terus ada ini, misal ini masalah selanjutnya, kita as a influencer gitu kan, beberapa orang seperti gua, Mas Fajrul, Mas Bima, Mas Amji, Mas siapa lagi lah gitu kan, kita ngasih ilmu nih soal microstock, kita sharing ilmu, kita sharing gig ekonomi biar harapannya teman-teman yang pengen cari cuan sampingan di luar pekerjaan utamanya itu bisa nih ngikutin microstock gitu. Kita udah kasih tutorialnya, kita kasih sediain banyak video dan sebagainya gitu kan di YouTube. Kita kan ada orang yang cenderung suka untuk ketika lagi belajar eksekusi, mereka sambil untuk berbagi, untuk memadatkan ilmunya gitu loh. Ada orang yang tipikalnya kayak gitu. Jadi kita sharing nih, orang-orang yang banyak banget, Mas Herwin juga mungkin, dan gue lihat beberapa teman-teman yang sharing juga di YouTube seperti gue sekarang, itu malah dikatain, wah ini sok aja nih ngasih tahu apa informasi gitu kan, ngasih tahu sok apa microstock banget, orang intinya jualannya paling cuman nggak bisa payout tiap bulan gitu kan, dan AdSense-nya lebih gede daripada jadi microstocker gitu kan. Microstocker nggak sebanyak apa AdSense-nya gitu kan, jadi nyinyir gitu. Padahal mereka juga nonton, mereka juga ngasih, mereka juga dapat ide, dapat ilmu, dapat pandangan juga, walaupun mungkin tidak cocok juga, tapi kan itu juga hasil dari pembelajaran, hasil belajar teman-teman juga gitu kan. Dan itu yang menurut gue agak-agak aneh juga ya gitu kan, ketika orang ngasih tahu nih ilmu buat teman-teman yang baru mulai, ya malah dinyindir, itu juga gue kadang heran sih gitu kan. Terus orang yang sharing di sosmed atau blog gitu kan, gue sharing soal apa namanya, kemarin ada video martabak gitu. Ada video martabak yang gue sharing, concernnya adalah ini loh kayak gini tuh bisa dijual gitu kan. Dan gue udah selalu kalau di postingan gue selalu bilang bahwa kalau kalian pengen ilmu lebih ya baca postingan gue sebelumnya gitu kan, dan baca highlight gue di Instagram gue itu udah ada pin postnya gitu kan, untuk cara belajarnya kayak gimana. Jadi belajar secara mandiri gitu kan, nggak belajar disuapin gitu, enggak. Ya gue udah sediain cukup lengkap dan itu gratis, bisa diakses semuanya gitu kan. Tapi orang cenderung malah nyinyirnya adalah, wah apaan nih pamer duit doang ini gitu kan, nggak ngajarin, ini ngajarin instan gitu kan, nggak diajarin caranya. Padahal gue udah kasih tahu caranya gitu loh. Di Instagram gue tuh banyak gitu tutorialnya dari awal sampai akhir. Bahkan ada orang yang ikut followers gue dari lama dan sekarang udah banyak cuannya itu juga banyak gitu, tanpa harus membayar sesuatu gitu. Microsoft tuh kan gratis ya untuk memulainya ya. Kalian nggak perlu beli kamera, kalian nggak perlu untuk deposit uang gitu dan sebagainya kan, nggak perlu gitu kan. Tapi masih aja dinyinyirin gitu kan. Ada komentar yang paling lucu yang pernah gue denger adalah ketika video postingan gue yang Instagram itu viral adalah, wah ini gara-gara ini video orang martabak videoin orang yang lagi bikin martabak nggak boleh gitu kan. Ya nggak boleh kalau kalian nggak beli terus tiba-tiba video, menurut gue gitu. Kalau nggak boleh kalau kalian tiba-tiba orang lagi martabak datang terus kita rekam gitu tanpa bilang permisi, tanpa bilang izin gitu, ya nggak boleh gitu loh. Ya gitu, ya lucu gitu kan. Mereka menyalahkan orang lain, padahal bisa jadi mereka sendiri yang salah gitu. Lucu sih menurut gue, itu hal yang aneh lah. Ada lagi, ini yang gue sering hadapi juga nih, yang baru-baru ini mungkin banyak di forum gitu kan. Orang jualan kelas gitu kan, jualan kelas. Kayak gue jualan kelas, gue akui gue jualan kelas gitu kan. Teman-teman juga, ini bukan rahasia udah bukan rahasia lagi, gue jualan kelas dari Microstock ini. Terus dikatain bahwa, wah ini mah duitnya lebih besar jualan kelas daripada jualan Microstock gitu kan. Gak ikhlas ngasih ilmu gitu kan. Oh ini cuma cari uang dari kelas, so ahli dan sebagainya gitu kan. Terus ada yang reshare story gue juga, postingan gue bilang kayak, kalau ini cara paling mudah sekarang untuk cari uang adalah bikin kelas gitu kan. Jadi jangan percaya langsung sama orang-orang yang bikin kelas kayak gini gitu kan. Bisa jadi it's a bullshit. Dan gue setuju dengan hal tersebut. Gue setuju dengan semua pandangannya gitu kan. Gue setuju karena dalam konteks gini,
apakah gue mencari uang dari microstock, dari jualan kelas? Iya. Gue sekarang gue punya hidup yang harus dihidupi, coy. Iya kan? Gue punya hidup yang harus dihidupi. Toh teman-teman juga mencari uang kan, gitu kan. Ya itu nggak bisa dipungkiri. Gitu. Kenapa kelas harus ada uang? Ya ilmu itu mahal. Kalian tahu sekolah habisin berapa duit gitu kan? Kalian tahu untuk ketemu orang-orang yang mau bagi ilmu itu bisa bayar jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Kelas gua nggak pernah lebih dari 100.000 rupiah, nggak pernah gitu. Dari ilmu 4 tahun gua belajar microstock, dari 100.000 portofolio gua padetin jadi satu. Gua kasih tahu, gua ajarin dengan teman-teman semuanya, gua bikinin grupnya. Gua kalau ada yang tanya boleh silahkan, gua kasih rekamannya, gua kasih materinya. Dari ilmu 4 tahun tersebut yang teman-teman harus membutuhkan waktu 4 tahun untuk bisa tahu ilmu tersebut gitu kan. Dengan harga kurang dari 100.000. Itu apa nggak enak gitu loh. Kenapa gue kasih harga? Ya karena memang gue pengen nyeleksi orang yang benar-benar serius terjun di microstock, mana yang enggak. Karena banyak banget ilmu-ilmu gratis yang di luar sana, toh mereka juga nggak belajar kayak yang gue berdiskusi di awal tadi gitu. Orang gue dikasih ilmu gratis nggak mau dibaca, dikasih ilmu YouTube video gratis malah dinyinyirin AdSense gitu kan. Jadi ya agak lucu gitu, bener-bener agak lucu. Dan gue sangat setuju tadi pendapat tadi bahwa kalau lo mau ikut kelas, recheck backgroundnya. Ya memang harus kayak gitu. Gue pun juga kalau mau ikut kelas orang lain harus recheck background orang tersebut. Emang apakah kompeten atau nggak kompeten? Jangan sampai ngomongin leadership tapi dia masih belum menjadi sosok leader yang baik gitu kan. Jangan sampai ngomongin manage team tapi dia bahkan nggak punya tim gitu. Dan jangan sampai orang bicara Shutterstock tapi portofolionya juga masih belum ada gitu kan. Ya recheck aja backgroundnya gitu kan. Gue sharing kelas microstock dalam bayar gue karena ya ini ilmunya gue udah panjang banget nih, portofolio gue udah banyak. Gue mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain yang sama-sama angkatan gue, angkatan 2019 tuh microstock angkatan 2019, dan mereka bilang bahwa ya ilmu manajemen fileku tuh nomor 1 kayak gitu kan. Malah bagus lah, bukan nomor 1, gue nggak mau ke nomor 1, bagus lah, dan itu harus dibagikan, dan gue memang bagikan itu di kelas itu gitu. Ya kalau teman-teman nggak ikut pun dalam kelas tersebut sebenarnya juga nggak ada masalah, silahkan, karena ilmunya tuh gratis banyak gitu. Jangan sampai lu tuh malas ngapain tapi banyak mau, pemalas banyak mau. Itu adalah orang yang paling gue agak gemes ya. Dan itulah alasan kenapa video ini muncul juga gitu. Banyak microstocker yang pengennya cuannya gede, dapatnya ribuan dolar gitu kan dan sebagainya, tapi malas dan banyak mau juga gitu, menuntut banyak hal gitu. Ya sampai kapanpun menurut gue nggak konteksnya dalam microstock ya, di berbagai bidang pun juga kalian nggak akan berhasil kalau udah malas banyak mau gitu. Ya agak lucu sih. Ada juga kayak misal teman-teman menemukan orang Indonesia yang portofolionya gede banget ya. Portofolio bisa sampai 60.000, bisa sampai 50.000, ada di Indonesia, ada. Menghasilkan 100 juta ada. Gue udah nemu tapi gue gak mau sebutin karena itu privacy orang. Ada. Tapi mereka tuh gak mau berbagi ilmu. Terus nanti kalian katain pelit gitu. Karena agak lucu juga gitu kan ya. Gak dia udah orang yang mau sharing dikatain sok-sokan, orang yang udah duitnya gede nggak sharing karena nggak ada waktu juga dikatain pelit gitu. Jadi jangan berharap bahwa dunia ini harus ngikut apa yang mau kalian mau gitu kan. Kalian nggak mau ngapa-ngapain dan kalian mau dapetin uang, itu hal yang sangat mustahil gitu, nggak ada di rumusnya gitu kan. Gitu. Lalu apa sih yang bisa membuat gue mungkin gue singkat dulu di perjalanan awal gue ketika masuk terjun di microstock. Awalnya dari mana? Mungkin juga teman-teman juga ada beberapa yang belum tahu gitu. Jadi awal gue masuk dunia microstock tuh, gue tuh udah nggak ada dunia microstock tuh sejak tahun 2014 waktu gue masih kuliah awal-awal. Gue tahu, tapi gue pada saat itu nggak bisa terjun karena harus punya paspor. Padahal untuk bikin paspor tuh 300.000, itu uang yang menurut gue besar pada saat kuliah dulu gitu. Gue nggak
nggak join gitu. Dan itu adalah penyesalan terbesar gue. Kenapa gue nggak mulai dari tahun 2013 2014 ketika gue tahu dan gue mau berkomitmen untuk mulai gitu. Itu penyesalan terbesar gue. Tapi gue mulai akhirnya tahun 2018, ada teman gue namanya Soib gue, Faiz Dila, yang pada saat itu memulai Microsoft bersama, ngajakin gue untuk ikut kelasnya Misbahul Munir. Gue ikut kelasnya 2 kali. Yang pertama kelasnya ada di coffee shop punya Pak Set Agus kalau nggak salah, Pak Agus. Itu kelasnya gratisan. Gue ikut gitu kan. Ngomonginnya bukan soal stok fotografi, tapi ngomongnya adalah soal dunia fotografinya. Di akhir baru ada selipan stok fotografi. Terus gue ngerasa kayak, oh kok menarik ya ternyata ya stok fotografi. Dan setelah itu Mas Munir bikin lagi kelas di Grand Mercure waktu itu, dan itu harus berbayar, dan gue bayar. Karena gue tahu gini ilmunya pasti gede nih gitu kan. Gue bayar waktu itu. Dan iya beneran, semenjak itulah gue berkomitmen untuk mulai Microstock. Walaupun pada saat Mas Munir memulai itu, gue pada saat itu cuman modal bawa HP doang, kamera gue rusak, laptop gue juga kacau gitu kan. Gue cuma modal iPhone 6s doang, dan gue mulai gitu kan. Gue nggak mau banyak cincong gitu waktu itu, nggak usah banyak alasan, gue mulai aja gitu. Modalnya HP, udah HP mulai aja. Gue foto di antara semua orang yang memakai kamera gitu, pakai HP. Ya udah, menurut gue nggak apa-apa gitu. Gue mulai dari situ. Jadi kalau buat temen-temen yang kayak nganggap gue privilege dari awal, enggak, gue mulai dari HP gitu. Gue mulai dari HP. Mindset gue, modal mindsetnya adalah gini. Pada saat itu gue berpikir, kok asik ya gue foto dikurasi orang, kalau orang ada yang suka gue dapet cuan gitu loh. Enak kan? Kita foto hal yang memang gue suka dari dulu. Dari awal gue belum punya kamera, waktu masih SMA SMP, gue tuh pengen jadi fotografer. Gue suka mengabadikan momen tuh, gue suka dari dulu. Dari situ gue ketemu Shutterstock yang dikasih kurasi gitu kan, gratis lagi kurasinya, sesuai dengan standar. Kalau ada orang yang suka, kita dapat duit gitu. Kan kapan lagi punya sustainable hobby gitu kan, punya hal yang bisa menghidupi hobi lo. Ya itulah yang akhirnya pada saat ini gue lakuin, dan gue emang fokus gue adalah ngumpulin portofolio dan ningkatin kualitas. Fokus gue bukan di uang itu menurut gue ya di Microsoft ini ya pasti akan ngikutin gitu. Kalau portofolio lo bagus, lo keywordnya bagus, terus juga lu konsisten, itu uang pasti akan ngikutin. Dan terbukti, gue udah buktiin tahun lalu pendapatan gue hampir naik 2-3 kali lipat gitu, karena gue upgrade kualitas gitu. Dari yang sebelumnya nggak pakai lighting, gue sekarang pakai lighting, dan soalnya langsung besar nih gitu kan. Yang mungkin kadang sebulan belum tentu pilot, sekarang hampir bahkan 2 minggu sekali, seminggu sekali pilot gitu kan. Kalau bisa di pilot kayak gitu ya enak gitu loh. Jadi apa yang gue suka di Microstock ini, gue ajarkan ke teman-teman gitu, gue sharing kan. Tapi juga banyak netizen julid gitu kan, yang kayak wah 0,1 nggak worth it dan sebagainya. Buat kalian yang masih mindsetnya kayak gitu, yang rasa ini nggak worth it, ini susah, ini berat dan sebagainya, dan kalian nggak enjoy ngelakuin ini, kalian cuma fokus sama uang, saran gue cuma satu. Ini kesimpulan yang gue tarik bersama-sama dengan Mas Bima Aditya juga. Resign aja, keluar, nggak usah jual foto, nggak usah ikut jualan foto. Kalian lebih nggak cocok di dunia ini gitu loh. Sorry gue ngomongnya agak keras ya, karena kadang gimana ya, kalau dikatain baper sebenarnya nggak juga gitu kan. Tapi gue gemes aja gitu. Gue gemes dengan melakukan rakyat Indonesia. nggak semuanya, beberapa aja, nggak semuanya. Gue percaya teman-teman yang nonton ini mungkin juga pasti ada nggak termasuk dalam golongan itu, hopefully. Jadi ya itulah yang gue pikirin terhadap Microstock ini. Kalau kalian memang nggak berharap uang instan dan sebagainya, udahlah ikut Indra Keza sama Doni Salmanan aja, tuh dunia lebih gede ya, itu lebih cocok. Microstock itu marathon game, bukan sprint game. Kalian nggak bisa hasilin uang dalam waktu seminggu, sehari, sebulan, 6 bulan, setahun bahkan, itu belum tentu ada hasilnya.
Apalagi kalau kalian fokus jualan foto tanpa belajar cara fotografi, itu juga salah. Jadi kalau kalian pengen terjun di dunia Microsoft, ketika kalian melakukan jual foto, jual Microsoft dan sebagainya, jangan lupa juga untuk belajar fotografinya gitu. Belajarnya ikut kelas bisa, tanya temen juga bisa, nyontek YouTube juga bisa, nyontek blog juga bisa. Banyak. Kalian mau berbedanya bayar, itu kalian harus punya rasa mandiri tanpa ada mentor. Kalau kalian berbayar bisa aja ketemu mentor gitu loh. Lah itulah yang kita cari gitu. Tergantung pilihannya kan ada di temen-temen gitu. Walaupun nggak memaksa untuk orang ikut kelas gitu. Kalian kalau mau pengen dapat ilmu gratisan ya baca aja di highlight Instagram gue udah lengkap. Intinya satu deh, jangan jadi pemalas yang banyak mau. Gue ngutip dari kata-katanya Bang Panji Pragiwaksono. Di salah satu videonya gue suka banget. Inilah yang menjadikan dasar gue juga untuk membuat video ini. Jadi gue baca di forum, pas lagi nonton video ini, itu kan baca di Instagram gue. Jadi kayak boom. Oke, gue gemes banget nih gitu kan. Gue harus bikin ini. Dan balik ke videonya Bang Panji bahwa dia bilang gini. Gue bacain ya. Jangan jadi pemalas yang banyak mau. Kalau lu mau sukses, konsisten, disiplin, kerja keras, berkorban. Yang bisa bikin lu konsisten hanya karena lu melakukan apa yang lu cintai. Yang bisa bikin lu rela berkorban ya karena lu melakukan apa yang lu cintai. Gitu aja dari gua. Semoga video ini buat teman-teman yang merasa sakit hati dan sebagainya, ya gue minta maaf. Tapi kalau enggak, buat teman-teman yang masih semangat, ayo jalanin bareng-bareng. Nantinya buat teman-teman yang udah ikut ini dan membuktikan sukses berhasil juga, dan gue berharap juga kalian juga sebarin ke teman-teman yang lain juga gitu. Jadi karena menurut gue gini, di luar AdSense, di luar ini, ilmu itu berkahnya luar biasa gitu. Itu bisa jadi pahala jariah gitu kalau kita ngomong dari sudut pandang agama gitu kan. Ilmunya jadi luar biasa gitu. Apalagi dari ilmu yang teman-teman bagiin, orang lain bisa mendapatkan rezeki, membukain pintu rezekinya gitu. Kayak gua ketika dapat ilmunya dari Mas Miftahul Munir, gua selalu berutang ilmu dari beliau gitu. Karena ya beliau lah yang ngajarin gua untuk serius di bidang fotografi. Beliau lah orang yang bener-bener ngasih mindset gua, dan beliau tuh orangnya lucunya adalah ketika kita salah ya kita akan dikatain ini foto lu aja jelek belum gitu, mau laku gitu kan. Dia mentor tuh selalu kayak gitu, ketika orangnya salah ya dibenerin, ketika bener ya didukung, ketika lu males banyak mau ya udah didepak aja. Ya gitu memang gitu. Oke, gitu aja. Nanti gue banyak ngomong, ini udah setengah jam. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you so much yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Gue harap kita akan terus berlanjut untuk nyetop gitu kan. Yang mau menyerah silahkan. Biarkan orang-orang lain yang mau berjuang, yang punya peluang untuk bisa sukses. Thank you semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.